Hai teman-teman paham bahasa. Jadi kali ini kita akan mencoba mengerjakan soal tipe baru yang baru banget keluar di tahun ini. Jadi teman-teman, soal UTBK tahun ini ya, khususnya PBM itu ada tanda baca yang baru banget dibahas, yaitu tanda kurung teman-teman. Kan biasanya kan cuma tanda koma gitu, walaupun tanda koma masih ada, cuman sekarang ditambah lagi namanya tanda kurung gitu. Sebelum kita jawab teman-teman, kita harus tahu dulu nih, kalau kita ngomongin soal tanda kurung, dia itu dipakai buat apa aja sih kayak gitu. Yang pertama ya teman-teman ya, tanda kurung ini dia tuh bisa dipakai untuk mengapit keterangan tambahan. Nah, mengapit keterangan tambahan. Keterangan tambahan gitu. Atau informasi tambahan gitu yang masih sesuai dengan konteksnya. Contohnya kayak gini nih. Misalnya banyak pemengaruh atau gini aja deh, banyak influencer. Nah, banyak influencer. Teman-teman tahu nggak sih kalau influencer itu kan udah diserap di Bindo ya dan pakai S gitu. Dan dia itu punya arti lagi. Artinya adalah pemengaruh. Nah, karena kita nggak mungkin nulis banyak influencer pemengaruh, nggak mungkin. Jadi kita kasih tanda kurung. Nah, di sini buat mengartikan kalau influencer tuh punya arti pemengaruh buat orang-orang yang nggak tahu gitu. Banyak influencer mengadakan kelas 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 kreator konten. Nah, gini teman-teman ya. Jadi di sini adalah penggunaan untuk mengapit keterangan tambahan. Jadi pemengaruh ini adalah keterangan tambahan dari si influencernya gitu. Tapi yang kedua, tanda kurung ini juga bisa mengapit keterangan tambahan yang nggak ada kaitannya. Mengapit keterangan tambahan di luar konteks gitu. Di luar konteks. Gitu. Tujuannya buat apa sih? Tujuannya ya biar kita bisa ingat atau kita bisa langsung lihat gitu apa sih yang dibahas itu. Contohnya kayak gini nih. Misalnya nih, aku punya kalimat data 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 balita gitu. Dalam kurung misalnya lihat tabel 10. Artinya di tabel 10 yang tertera nanti ada data balita. Kita disuruh lihat ke sana gitu. Data balita, lihat tabel 10 menunjukkan ke ikutsertaan posyandu. Misalnya kayak gitu. Nah, sampai sini paham kan teman-teman ya? Oke. Jadi kan di sini lihat tabel 10 tuh nggak ada kaitannya sama balita gitu. Jadi dia tuh keterangan tambahan di luar konteksnya gitu. Beda sama yang si pemengaruh itu tadi. Selanjutnya teman-teman, kalau kita ngomongin tentang tanda kurung, dia tuh juga bisa loh digunakan untuk merincikan gitu, untuk perincian gitu. Perincian gitu. Kalau ini mah gampang, misalnya aku punya kalimat barang yang dibawa meliputi, ya udah langsung aja, biasanya kayak gini nih. A apa, B apa, kayak gitu. Terus selanjutnya yang keempat ya berarti ya. Kan dia juga bisa untuk ini kan memberikan eh berikan ini loh keterangan tahun kutipan. Nah, tahun kutipan. Bentar ya guys. Sepertinya kurang naik. Nah, gitu. Jadi misalnya gini aja nih, Andre 2007. Ini bukan artinya Andre lahir tahun 2007 ya, tapi Andre di buku yang terbit tahun 2007 atau di artikel yang dia tulis tahun 2007 gitu misalnya mengatakan bahwa kayak gitu. Mengatakan bahwa. Jadi teman-teman ya, sekarang kita langsung cek aja di soalnya. Soalnya adalah penggunaan tanda kurung yang salah gitu. Terdapat pada kalimat yang nomor 3 dulu kita cek nih. Mana sih? 3 ya.
Yang nomor 3 nih, ketidakkonsistenan penegakan hukum lingkungan sebagai contoh memungkinkan terjadinya aktivitas 1. Penebangan liar. Ini benar ya teman-teman ya, karena kan dia merincikan, berarti nggak apa-apa, dia benar. 5. Konflik kepentingan dalam kurung conflict of interest. Kira-kira ini salah atau enggak? Ini udah bener ya teman-teman ya, karena dia adalah keterangan tambahan dari si konflik kepentingan gitu, dalam istilah asingnya gitu, jadi nggak apa-apa. 7. Sektor itu sebagaimana dilaporkan Badan Pusat Statistik. Oh, ini juga nggak apa-apa banget. Berarti kan dia kan menunjukkan singkatan dari BPS-nya. Kalau nggak dalam kurung nanti boros dong. Misalnya kayak gini nih. Sektor itu sebagaimana dilaporkan Badan Pusat Statistik BPS gitu. Jadi artinya adalah dia itu bisa dibaca atau enggak juga nggak apa-apa gitu. Lanjut nomor 8. Lemahnya riset kolaborasi. Nah, teman-teman ini ada yang salah nih. Riset sama kolaborasi ini kan nggak ada kaitannya apa-apa ya teman-teman ya. Terus dia juga nggak menunjukkan data di luar konteksnya. Jadi dia itu cuma 2 kata yang biasa aja. Ini harusnya nggak usah pakai kurung teman-teman. Gitu. Jadi harusnya nggak pakai kurung. Lemahnya riset kolaborasi pun turut memperumit masalah gitu. Atau jadi dia nggak boleh gitu. Yang 9, Evans 2006. Nah ini nggak apa-apa nih, karena dia berarti kan Evans di jurnal atau di buku yang tahun 2006 dia bilang kayak gitu. Jadi yang salah adalah yang kalimat 8 gitu deh. Wait ya. Sip. Oke teman-teman, ini dia untuk pembahasan tanda kurung ya teman-teman ya, harus diingat barangkali besok tahun depan keluar lagi. Sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman.